Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia yang mengabaikan kamu, dia juga yang menderita. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba meneliti sikap seseorang yang memilih untuk mengabaikan kamu, tetapi menderita dengan tindakannya sendiri. Dia yang kemudiannya menyedari ini adalah kesilapan terbesarnya. Nah teman-teman, siapakah orang ini dan mengapakah dia mengabaikan kamu? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahan yang selanjutnya. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah orang ini? Seseorang yang memilih untuk mengabaikan kamu. Nah, seperti apakah ciri-cirinya dan juga seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Siapakah dia yang bertindak untuk mengabaikan kamu? Kita cuba lihatkan energi dia dan juga ciri-cirinya ya. Siapakah orang ini? Seperti apakah ciri-ciri dan energinya? Seseorang yang memilih untuk mengabaikan dirimu. Okey teman-teman, wow, belum apa-apa teman-teman ya. Kartu yang pertama yang muncul ya, sudah terlihat akan emosinya. Nah ini teman-teman ya, dia yang memilih untuk mengabaikan kamu, dia juga yang menderita. Ini seperti seseorang yang disudutkan ya, mungkin terpaksa menghindar dari kamu atau mengabaikan kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Berlandaskan kepada gambar di kartu ini ya, alasan yang mendorong dia untuk mengabaikan kamu atau menghindar dari kamu sepertinya terlihat ini bukan sesuatu yang dia kehendaki ya. Ini seperti terpaksa melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak di hatinya. Saya tidak merasakan semua daripada dia di sini ingin mengabaikan kamu, ingin menghindar dari kamu. Tetapi ada beberapa di antara dia seperti terpaksa melakukan ini. Nah, ketika terpaksa mengabaikan, terpaksa menghindar dari kamu agar tidak ketara ya, kelihatan ketara seperti dia benar-benar memiliki perasaan dan mengejar kamu, ini membuatkan dia merasakan begitu seperti kecewa banget ya, terpaksa menahan rasa dan sebagainya. Nah teman-teman, di sini ya, ini mungkin bukan energi semua orang, tetapi saya menangkap selain daripada merasa kecewa, beberapa di antara dia di sini memang merasa kecewa kerana terpaksa mengabaikan kamu. Kita lihat lagi ya, ada kekecewaan dalam hidupnya. Orang ini banyak mengalami detik-detik kesedihan ya di dalam hidup dia. Mungkin banyak kehancuran, banyak kegagalan dari segi hubungan, atau mungkin beberapa di antara dia di sini pernah merasakan inner child yang terluka. Kegagalan di dalam hubungan juga mendorong dia menjadi orang yang merasa kecewa banget. Seperti itu ya. Saya menangkap orangnya cukup santai sebenarnya. Orang ini ketika keluarnya kartu The Fool ini tidak akan memperlihatkan kartu yang pertama. Nah, walaupun dia banyak kesedihan dan kekecewaan ya, dia akan cuba sedaya upaya menutupi ini. Nah, ini salah satu daripada energi dan ciri-cirinya. Walaupun banyak kegagalan, kekecewaan ya, kehancuran dalam hidup, dia akan cuba memperlihatkan sisi yang berbeza, iaitu dia bahagia banget, dia santai sahaja dan menjalankan hidupnya seperti biasa. Ini sesuatu yang dia tutupi agar tidak terlihat karakter ataupun perilaku sebenarnya. Okey teman-teman, di sini ada energi The Moon. Dengan kehadiran energi The Moon sebagai kartu di tengah ini, maka ini menjelaskan kartu yang kedua. Kartu kedua teman-teman ya, beberapa daripada dia yang bertindak untuk mengabaikan kamu, ini bukan sekadar mengabaikan kamu sahaja ya. Terlihat dengan jelas ada kekecewaan yang begitu mendalam kerana orang ini telah pergi meninggalkan koneksi ini. Maka bacaan hari ini merangkumi ya, dia yang mengabaikan kamu, dia yang telah pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Jikalau ada kategori itu teman-teman ya, maka pembacaan ini untuk kamu. Sama ada orang ini mengabaikan kamu, menghindar dari kamu, atau telah pergi meninggalkan, melepaskan hubungan kalian. Saya menangkap banyak kegelisahan,
banyak seperti kesedihan di dalam hatinya ya. Sesuatu yang seperti dia tutupin, seperti saya katakan tadi, tidak memperlihatkan kondisi sebenarnya. Orang ini banyak kegalauan, banyak rasa susah hatinya, banyak kebimbangan. Sesuatu yang tidak jelas di dalam dirinya, dan saya menangkap ada sense of insecurity daripada orang ini. Beberapa di antara dia di sini ya, bukan sekadar menutupi perasaannya, ada yang menahan rasa cinta, menahan rasa rindu yang tidak ditunjukkan kepada kamu. Nah, orang ini banyak menutupi segala sesuatu. Apa yang dia tunjukkan atau perlihatkan kepada kamu ya, itu bukan sisi kejujuran daripada hatinya. Nah, itu yang saya tarik daripada ketiga kartu ini ya. Sesuatu yang dia tutupi dengan sangat baik, dengan memperlihatkan bahawa dia bahagia, yang dia baik-baik sahaja. Okey teman-teman, di sini ada Queen of Wands. Orangnya cukup charming, orangnya cukup hangat. Saya menangkap jikalau dia seorang lelaki, dia cukup tampan atau memiliki aura penarik yang cukup menarik. Jikalau dia seorang wanita, rest assured ya, dia tahu caranya untuk mendapatkan perhatian kamu, perhatian daripada orang sekitarnya. Orang yang sangat pintar untuk mencuri perhatian. Orang ini memiliki keberanian yang cukup luar biasa ketika dihadapkan kepada sebuah kesukaran atau kesulitan. Orangnya sangat penyabar, tetapi ketika dia melakukan kerja, ini agak terburu-buru dan kurang sabaran. Dan saya menangkap beberapa di antara dia merupakan seseorang yang sudah mencintai kamu ya. Jikalau dia sudah mencintai kamu, dia ini cemburuan dan orangnya memiliki sisi pengontrol. Okey teman-teman, beberapa di antara dia di sini mungkin rakan sekerja kamu ya, orang yang sudah kamu kenali ataupun orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Saya menangkap orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama. Detik ini saya menangkap dia seperti sedang berusaha dengan keras untuk seperti mendapatkan kembali kepercayaan kamu, untuk meyakinkan kamu lagi, untuk membuktikan kemampuan dirinya bahawa dia tidak perlu ya terus-terusan dibantu oleh kamu. Dia ingin memperlihatkan sisi di mana dia boleh berdiri di atas kakinya sendiri. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck di sini ada King of Sword. Saya menangkap dia adalah seorang yang sangat pintar, orang yang bijak untuk mencari solusi, dan dia seorang yang berstrategik. Seseorang yang sudah planning ke depan, sudah merencanakan sesuatu itu jauh daripada kamu ya, seperti merencanakan masa depannya dengan baik. Dan saya juga menangkap mungkin teman-teman ya, sama ada orang ini sepantaran, usianya mungkin lebih tua daripada kamu, dan mungkin juga ada beberapa di antara dia ini ya, orangnya masih lagi menikmati zaman bujangnya. Mungkin ada yang belum bernikah. Nah, bukan semua orang, teman-teman kamu ambil mana yang resonate sahaja ya. Ada beberapa di antara dia yang masih lagi menikmati zaman bujangnya tetapi usianya sudah agak meningkat. Nah, teman-teman, sama ada dia masih membujang atau seseorang yang mungkin ya sudah berkeluarga atau masih single, saya menangkap dia seorang yang sangat cerdas. Seorang yang benar-benar banyak idea-ideanya. Orang yang menata masa depan dan pandai mencari solusi kepada kesulitan masalah yang timbul di dalam hidupnya. Orangnya brilliant seperti itu teman-teman ya. Orang yang sangat bijaksana. Tetapi orang ini teman-teman, ketika hadirnya King of Sword ini, orangnya keras kepala dan sangat egois sekali. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini? Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini? Seseorang yang memilih ya untuk menghindar, mengabaikan dirimu. Wow, teman-teman, ada Ace of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang masih merasakan kamu ini cukup penting banget di dalam hatinya, masih ada rasa cinta, dan detik ini ya, saya menangkap dia yang berlandaskan kekecewaan di hatinya, ingin mengambil langkah baru terhadap hubungan kalian, ingin memulakan sebuah tindakan baru, mungkin ya untuk meyakinkan kamu, atau mungkin seperti saya katakan tadi, ingin membuktikan sesuatu. Yang pasti ya, orang yang pasif ini seperti terlintas di benak dan di hatinya untuk bertindak ke arah kamu, melakukan sesuatu. Ada tindakan baru yang akan hadir daripada si dia sebentar lagi. Mungkin, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin kalian sudah mengurangkan komunikasi, tidak bertemu, ataupun tidak lagi berkomunikasi, membuatkan dia ya berlandaskan kekecewaan ini, ingin mengambil sebuah tindakan yang baru. Di sini jikalau kamu sedang mempersoalkan soal perasaannya, saya menangkap dia masih lagi cinta banget sama kamu ya. Kamu ini sangat penting di mata dan di hatinya.
Tetapi seperti saya katakan tadi ya, orang ini banyak memendam, banyak menyembunyikan perasaan sebenarnya. Yang dia perlihatkan hanyalah seperti santai dan baik-baik sahaja. Mungkin juga ya ada beberapa di antara kalian di sini ya, kerana moon energy hadir bersebelahan dengan the fool. Saya tidak tahu ya, kerana ini pembacaan umum yang menarik pelbagai energi. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang menonton hari ini terlibat dalam hubungan yang cukup beresiko, cinta terlarang dan sebagainya. Kita lihatkan pula dari pihak kamu ya teman-teman, seperti apakah pula perasaan kamu ke dia saat ini? Seperti apakah pula perasaan kamu ke dia saat ini? Wow, teman-teman, Ace of Pentacles. Beberapa di antara kamu, energi yang pertama ya, masih lagi sangat mencintai orang ini. Bagi kamu, teman-teman, dia ini begitu penting sekali di hati kamu. Kamu benar-benar memelihara hubungan ini dan kamu tidak berganjak ke mana-mana. Kamu cukup setia, cukup loyal sekali terhadap hubungan ini ya, very dedicated terhadap hubungan ini dan tidak mahu melepaskannya. Kamu akan berusaha keras untuk mendapatkan dia atau memastikan hubungan ini sentiasa dapat dikekalkan. Energi yang lain, saya menangkap beberapa di antara kamu di sini mulai sibuk dengan kerja, pekerjaan. Mungkin sesuatu yang berkaitan dengan Pentacles ya, keuangan. Ketika kamu begitu sibuk teman-teman bekerja ya, maka ini mungkin menjelaskan di mana ada situasi kamu mulai kurang memberikan perhatian kepada si dia. Nah, ketika dia yang cuba mengabaikan kamu, di mana pada waktu yang sama kamu mulai sibuk dengan pekerjaan, secara tidak langsung tanpa kamu menyedari, kamu kurang memberikan perhatian kepada dirinya. Ketika ini terjadi, seseorang yang memilih untuk mengabaikan kamu mulai terasa. Tanpa disengajakan, kerana kamu sibuk dengan kerja, pekerjaan ya, kamu mulai memberikan sedikit perhatian kepada dia atau membatasi komunikasi. Kerana ada kepentingan lain yang berkaitan dengan keuangan, pekerjaan sampingan atau perniagaan yang kamu baru buka atau baru mulakan. Mungkin ada kerja baru, pekerjaan baru yang membuatkan kamu begitu sibuk sekali. Nah, tanpa disengajakan, ketika kamu begitu sibuk begini ya, tanpa disengajakan kamu mulai memberikan sedikit perhatian kepada orang yang kamu cintai. Dia pula ketika dia memilih untuk mengabaikan kamu mulai merasakan perbezaan ini. Nah, ini yang sedang terjadi ya, membuatkan dia kecewa banget ketika kamu mulai fokus kepada sesuatu yang lebih penting menurut kamu ya, memperbaiki kondisi keuangan kamu. Mungkin ada beberapa yang baru mendapatkan pekerjaan baru ya, perniagaan yang mulai berhasil, sesuatu yang mulai bertambah dari segi keuangan, membuatkan kamu tidak lagi begitu memfokuskan ke arah hubungan. Maka di sini ada sedikit energi yang diam-diam yang sudah diindikasikan daripada energi the moon ini. Bottom of the deck. Wow. Di sini sepertinya ada yang mendiamkan, ada yang menarik diri kerana kelelahan. Saya tidak mengatakan yang kamu tidak mencintai dia. Masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan sayang. Mungkin juga ya kerana kedua-dua ini ya, dari pihak dia dan kamu, Ace of Wands dan Ace of Pentacles. Saya menangkap di sini mungkin ada yang hubungan baru di sini, yang juga sudah diindikasikan daripada kartu The Fool ini. Mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan orang yang baru memasuki hidup kamu. Tetapi di sini sudah terlihat akan kelelahan ya. Kamu masih memendam rasa, dia masih memendam cinta, tetapi terlihat ada kelelahan. Kelelahan menanggapi hubungan yang seperti ini. Nah, hubungan yang seperti apa? Seperti energi moon ini, tidak ada kejelasannya. Ini yang terjadi detik ini ya. Maka saya tidak tahu di sini teman-teman, siapa yang sudah mulai malas ya, mulai menarik diri, mulai mendiamkan, kelelahan ya, dan tidak lagi mengharapkan apa-apa. Nah, ini energi keseluruhan ya di antara dia dan kamu. Tidak lagi mengharapkan apa-apa, menjalani sahaja. Baiklah teman-teman, untuk membantu ya ke arah ketelitian pembacaan ini, kita cuba lihatkan. Sedikit sebanyak saya sudah membacakan energinya secara keseluruhan dan ciri-ciri orang ini. Kita lihatkan, mengapakah terjadi ya situasi seperti ini yang melibatkan di mana dia perlu mengabaikan kamu. Maka kita perlu melihatkan ke arah energi hubungan kalian. Apa yang sedang terjadi di hubungan ini sehingga dia terpaksa mengabaikan dirimu? Kita cuba lihatkan ya, sedikit sebanyak energi hubungan kalian di sini.
Sebenarnya teman-teman, saya percaya ya, jauh di dalam hati kamu ya, melalui energi keseluruhan dan sedikit sebanyak ciri-cirinya, saya pasti kamu sudah tahu orang ini siapa ya. Maka kita perlu melihat ke arah situasi hubungan yang mendorong si dia untuk mengabaikan kamu. Mengapa dia perlu mengabaikan kamu di sini? Wow, di sini ada kartu The Chaser. Kita buka semua kartu-kartunya ya. Outdated thinking, old school. Nah, ini ada orang yang masih lagi berpegang ya kepada cara-cara yang lama, cara-cara yang tidak lagi kondusif di zaman sekarang ya. Seseorang yang seperti tidak mahu merubah caranya. Contohnya ya, jikalau dia seorang yang pasif, seorang yang dingin, seorang yang agak pendiam, dia akan maintain, mengekalkan cara ini, tidak mahu merubah caranya. Maka ini menjelaskan mengapa ya, setelah berdealing dengan kamu, dia masih kecewa banget. Nah, ini menjelaskan mengapa banyak kekecewaan di dalam hidupnya. Kerana walaupun pada awal dia mengejar kamu, seiring berjalannya waktu setelah dia menyedari sudah mendapatkan hati kamu, dia mulai berhenti mengejar. Tidak mahu merubah thinking, pemikirannya. Maka ini menjelaskan mengapa berulang kali dia gagal dalam percintaan. Di awal hubungannya, begitu sekali mengejar kamu, memperlihatkan hatinya yang membara ya, jatuh cinta banget kepada kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai berhenti untuk mengejar. Ketika kamu memberikan signal bahawa kamu tidak begitu menyukai sikapnya yang diam, sikapnya yang pasif, sikapnya yang tidak banyak bertindak ya, dia tidak mahu merubah cara pemikirannya. Nah, ini yang terlihat daripada kedua kartu ini. The Dragonfly. Nah, sedikit sebanyak secara perlahan-lahan, kamu mulai mempelajari tentang si dia. Mulai dapat melihat ke arah this person true color ya. Bagaimanakah dirinya yang sebenarnya. Nah, di awal hubungan begitu mengejar. Setelah mendapatkan hati kamu ya, the true color begins to surface. Kamu mulai mempelajari karakteristiknya yang mungkin ya, keras kepala, tidak mahu berubah ya, tidak mahu memperlihatkan seperti memberikan perhatian kepada kamu, cenderung cuek, cenderung hilang, cenderung menghindar. Perlahan-lahan kamu agak kaget ketika dapat mempelajari karakteristiknya. Di sini teman-temannya, ketika kamu mulai mengetahui karakteristik sebenar si dia ya, ini membuatkan kamu mulai memahami siapa dia sebenarnya. Maka ini sedikit sebanyak menyumbang ke arah kamu yang mulai merasa kelelahan. Kamu juga seperti mendapatkan jawapan ya, secara tidak langsung mengapa dia sering gagal dalam hubungan percintaannya. Kerana apa yang dia lakukan di hubungan masa lalu tetap diterapkan kembali di hubungan dengan kamu. Maka ini menjelaskan orang ini memang begini perilakunya. Nah, kamu lihat ya, not today. Banyak kali kamu ditinggalkan kesepian. Ketika kamu memperjuangkan dia, dia sentiasa ada alasannya. Mungkin alasan pekerjaan, terlalu sibuk, banyak keutamaan prioritas yang lain, sibuk menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, mengutamakan keluarganya, rakan-rakannya, dan sering tidak memberikan kamu perhatian khusus yang kamu inginkan. Ketika ini berpanjangan, kamu mulai bijak untuk membatasi diri. Jikalau ini cara dia memperlakukan kamu, kamu juga mempunyai hak untuk memberikan dia pelajaran. Kamu pula membatasi diri, tidak lagi mengutamakan dia dalam hidup kamu, tetapi kamu mulai mengutamakan pekerjaan. Ketika dia merasakan ada perbezaan diri kamu, bukan dia tidak menyedari kesedihan di hati kamu ya, kerana dia banyak mengabaikan, dia banyak menghindar. Dia menyedari energi itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, orang ini tidak akan merubah caranya. Tidak akan merubah cara outdated thinkingnya. Dia tidak akan merubah. Ketika sudah menyedari dia perlu melakukan sesuatu, dia mengambil waktu yang begitu lama untuk bertindak ke arah kamu. Setelah menyedari ya, dia yang mengabaikan kamu, kamu mulai menghindar, menjaga jarak dengan dirinya. Nah, maka kartu di pihaknya menjelaskan ada tindakan baru sedar untuk bertindak. Nah, ini yang terjadi di hubungan kalian. Orang ini banyak ya, seperti ketika kamu benar-benar memerlukan dirinya, dia tidak pernah ada untuk kamu. Tetapi perbedaannya ketika dia memerlukan kamu atau di saat dia tidak memerlukan kamu, kamu sentiasa memberikan perhatian kamu. This sounds a little unfair ya. Kamu masih lagi terasa kecewa banget ya dengan sikapnya yang seperti ini. Tidak memprioritaskan kamu dalam arti kata lain.
Wow, di sini ada Cupid arrow ya. Beberapa di antara kalian di sini mungkin ya sudah mulai mendiamkan dia, bukan sahaja memfokus ke arah keuangan kamu, karier kamu, tetapi kamu mungkin ada beberapa ya yang mungkin being approached, ada pendekatan baru daripada orang lain. Ketika dia mulai menghindar, mengabaikan kamu, pintu terbuka untuk kamu mengenali orang lain. Nah, saya tidak mengatakan kamu tidak setia. Kamu masih memikirkan dia. Orang ini in fact penting banget dalam hati kamu. Tetapi ada lawan jenis yang lain yang akan cuba mendekati kamu untuk tackle kamu, untuk memenangkan hati kamu. Dan kamu ini mungkin ya seorang yang begitu menarik ya, dengan begitu mudah bisa menarik perhatian lawan jenis yang lain. Maka ketika kamu merasakan orang ini menghindar, tetapi ada orang lain yang begitu minat akan diri kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya mungkin sudah ada pendekatan baru, tetapi ini terpulang kepada kamu, sama ada kamu memberikan kesempatan kepada orang baru, tetapi tidak menafikan kamu masih mencintai orang ini banget ya. Seseorang yang sedang kita bincangkan. Kita lihat lagi ya, energi di hubungan kalian. Nah, teman-teman, tidak dapat dinafikan ya. Mungkin juga orang ini ketika dia berdealing dengan kamu, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan masa lalu ya, yang belum selesai. Sama ada ketika dia berdealing dengan kamu, orang masa lalunya kembali. Ini mungkin energi mantan. Mantan isterinya, suaminya, kekasih masa lalunya yang turut masih lagi ya mengganggu dia. On off ya, seperti mengabari dia sehingga membuatkan dia berada dalam posisi ya tidak tahu untuk meninggalkan masa lalu, menata masa depan yang baru, atau tersempit, dihimpit ya di tengah-tengah sesuatu yang masih berkaitan dengan masa lalunya. Mungkin ada energi mantan isteri, suami yang ingin merujuk kembali, berbaik semula, atau orang masa lalunya yang sudah lama tidak menghubungi, tiba-tiba mengganggu dia lagi, membuatkan dia terhimpit di tengah-tengah dan tidak tahu ya, apakah dia patut meninggalkan masa lalunya, benar-benar embracing the future, atau tidak tahu teman-teman, di antara masa lalu dan masa depan. Saya menangkap energi begini ya. Intinya teman-teman, orang ini ketika dia memiliki perasaan mencintai kamu banget ya, masih ada yang terlibat dengan orang masa lalunya. Maka ini tidak akan memudahkan. Ini energi yang masih belum di-clear. Maka agak sukar ya untuk menata ataupun menjalankan sesuatu yang baru dengan kamu. Saya tidak tahu ya, ini mungkin juga ada berkaitan dengan cinta di tempat kerja. Ada beberapa yang mengindikasikan jatuh cinta di tempat kerja. Ini mungkin bukan energi semua orang ya, beberapa. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap dia ini merupakan seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat. Beberapa di antara kamu di sini tidak diberikan status yang kamu benar-benar inginkan. Am I really your girlfriend? Am I really your boyfriend? Entah, kamu juga tidak tahu ya di mana posisi kamu sebenarnya. Yang kamu tahu, kamu banyak membantu dia. Memang ada exchanging gift dengan orang ini. Kamu memberi, dia menerima. Dia juga turut memberi, kamu menerima. Ada keseimbangan yang pasti jikalau kamu pertikaikan. Kak, ini cinta bertepuk sebelah tangan atau ini cinta yang berbalas? Menurut saya, ini cinta yang berbalas. Tetapi kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan ketakutan. Apakah kerana orang ini not available, dia mungkin takut banget kepada mantan isteri atau isterinya atau suaminya. Jikalau dia seorang yang masih ada pasangan, atau apakah kerana dia takut kerana kamu yang ada pasangan. Nah, readingan ini bukan terhad kepada kamu dan dia yang single sahaja. Jangan lupa teman-teman, ini bacaan umum, menarik energi siapa sahaja. Maka kamu hanya perlu ambil yang resonate dengan kamu. Jikalau kamu single, dia single, ada sense of insecurity di hatinya. Bukan kerana dia merasakan takut akan sesuatu ya. Mungkin dia takutkan karakteristik kamu yang galak dan dia belum bersedia ke arah komitmen. Seperti itu. Dia masih ingin free. Kerana jangan lupa teman-teman, tadi saya ada terbaca satu kartu ya, di mana orang ini masih lagi menikmati zaman bujangnya, King of Sword.
maka mungkin orang ini mengalami isu yang berkaitan dengan berkomitmen. Ketika dia menyedari dia mencintai kamu, memang tidak ada halangan kamu dengan dia saling single. Tetapi jangan lupa secara psikologinya, dia mungkin belum bersedia ke arah hubungan yang serius, hubungan yang berkomitmen. Nah, ini mungkin ya, ketika dia mengecewakan kamu, dia juga turut kecewa banget kerana tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Teman-teman, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita perlu melihatkan dari pelbagai sudut. Jangan hanya menelan sesuatu ya yang menurut kamu ini based on pemahaman kamu sahaja. Kamu perlu melihatkan kepada pemahaman kedua belah pihak. Jangan melihatkan dari sudut pandang kamu sahaja, tetapi kamu perlu melihatkan dari sudut pandang yang berbeza, dari sudut pandang dia. Ketika kamu berjaya melihatkan dari sudut pandang kamu dan sudut pandang dia, kamu akan bisa memahami hubungan ini dengan jauh lebih baik lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita teruskan ke pembacaan hari ini. Mengapa kini dia menderita setelah menyedari bahawa kesilapan terbesarnya adalah mengabaikan kamu? Mengapa hanya kini dia menyedari teman-teman ya, kesilapan terbesarnya adalah ketika dia mengabaikan kamu? Apa yang membuatkan dia menderita? Apa yang sedang terjadi? Kita lihatkan di sini. Mengapa kini dia menderita setelah menyedari bahawa kesilapan terbesarnya adalah mengabaikan kamu? Wow, di sini teman-teman, dia mulai menyedari ya, ketika dia sibuk dengan ini mungkin juga ada beberapa di antara dia yang jauh lebih muda dari kamu ya. Ketika dia mengabaikan kamu, mungkin kerana dia masih lagi sibuk belajar. Mungkin kamu yang sibuk belajar, vice versa ya, either dia ataupun kamu. Dia merasakan ya, ketika dia sering mengabaikan kamu kerana dia sibuk di kuliah, sibuk dengan pengajiannya, atau kamu yang sibuk dengan pengajiannya, membuatkan kamu mulai menumpukan rencana dan segala plan kamu terhadap masa depan dan pekerjaan. Dan ketika kamu memulakan langkah yang seperti itu, kamu sudah semakin sibuk. Indikasi daripada Page of Pentacles ini orang yang sangat rajin teman-teman. Orang yang sangat rajin banget bekerja. Ketika dia mulai mengabaikan kamu ya, di sini kamu atau dia sudah menumpukan energi ke arah pekerjaan. Di mana saya menarik ini energi kamu ya, kerana di pihak kamu lebih mementingkan materi. Maka ketika dia mengabaikan kamu, kamu telah mengalihkan fokus ini ke arah pekerjaan. Setelah kamu memulai langkah untuk menyibukkan diri, maka you no longer looking back. Tidak ada masa dan waktu lagi untuk memberikan dia perhatian yang dia inginkan. Nah, Knight of Swords. Mengapakah dia menderita detik ini setelah mengabaikan kamu? Kerana dia ingin banget berkomunikasi lagi dengan dirimu, tetapi ini terlihat terbatas. Nah, apa yang tidak merubah situasi kalian, sepatutnya dia merubahkan cara old thinkingnya. Ketika kamu mulai mendiamkan, seharusnya dia dapat menangkap signal kamu yang mulai lemah ya, ataupun mulai lelah menghadapi perilakunya. Tetapi apa yang terjadi yang memburukkan lagi situasi kalian, dia tidak mahu merubah caranya. Sudah kamu menghantar signal, membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi, dia pula ya tidak mahu merubah caranya untuk berkomunikasi dengan kamu. Nah, orangnya sangat egois, keras kepala. Ketika kamu sudah mendiamkan, memberikan signal seperti itu, seharusnya this person should take the hint ya, berkomunikasi dengan kamu. Tetapi sebaliknya, nah ini berterusan dengan cara lamanya, cara pemikiran lamanya. Kalau kamu tidak bersuara, dia juga turut mendiamkan. Nah, akhirnya siapa yang menderita? Ketika kamu mulai sibuk dengan pekerjaan, kamu sering memperjuangkan dia. Ketika kamu mulai membatasi komunikasi, apa yang terjadi ketika dia enggan ya merubah caranya, dia menjadi frustasi dan marah sendiri. Nah, saya menangkap ada beberapa energi daripada dia yang mengumam ya, ataupun merungut sendiri. Mengapa kamu tidak texting? Mengapa kamu tidak chattingan? Mengapa kamu tidak menghantar kabar? Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini marah sendiri, frustasi sendiri. Di sini siapa yang menderita? Sudah pasti dia ya. Nah, kamu lihat, kerana perilaku yang seperti ini sering cuekin kamu, membuatkan kamu bertindak untuk memalingkan belakang kamu ke arahnya, bertindak untuk pergi. Walaupun dalam posisi sedih ya, kamu membelakangi dia. Kamu sebenarnya sedih untuk melakukan ini, but got no choice ya, tidak diberikan opsi.
kerana tindak tanduknya yang sering cuekin kamu. Maka timbullah sebuah konflik yang berpanjangan sehinggalah hari ini. Kamu mengharap sangat ketika kamu membelakangi dia akan mendapatkan gambaran dia perlu mengejar kamu kembali, tetapi ini tidak dia lakukan. Nah, orang ini terlalu terlalu egois, terlalu mementingkan diri, tidak mementingkan perasaan kamu. Dengan terpaksa dia terpaksa melihat kamu pergi. Someone has walked away from this relationship. Ketika hadirnya kartu Five of Swords ini, ada seseorang yang bukan sekadar membelakangi, tetapi telah pergi meninggalkan koneksi ini. Nah, daripada gambarnya, si cewek ini telah pergi meninggalkan koneksi ini, berlandaskan gambar. Maka di sini timbul konflik yang masih belum diselesaikan. Ada seseorang yang sudah bertindak untuk pergi, tidak tahan lagi Nah, dia teman-teman ada beberapa energi yang juga memperlihatkan seseorang ini yang bukan sekadar mengabaikan kamu. Seperti saya katakan tadi, ada energi daripada orang masa lalu yang kembali lagi menghantuinya, membuatkan energi dia kepada kamu kelihatan seperti berselingkuh, menghadirkan orang lain. Tetapi saya tidak menangkap seperti itu. Dia di dalam perantaraan, sama ada memilih kamu atau meninggalkan orang masa lalunya. In the process, dia sangat menyakiti kamu di sini. Ketika dia menyadari kamu memilih untuk pergi dia menderita sekali. Kerana kini kamu sudah membelakangi dia. Kamu tidak sanggup lagi diposisikan posisi seperti ini dalam hubungan yang seperti ini. Begitu menyakitkan. Benar teman-teman, ada kartu The Lovers yang mengindikasikan penglibatan orang lain atau ada pilihan orang lain. Sama ada kamu baru-baru ini ada pendekatan daripada orang lain, dia juga yang masih berdealing dengan orang lain selain daripada diri kamu. Maka dia berada di perantaran untuk memilih, sama ada untuk menata masa depannya atau menyingkirkan energi orang masa lalunya. Tetapi jikalau kamu pertikaikan, apakah dia tidak mencintai kamu? Bersebelahan dengan Five of Swords, orang ini belum menyerah, belum lagi menyerah ke arah kamu. Dia hanya mengabaikan, mendiamkan kerana dia tidak mahu merubah pemikiran lamanya. Ketika kamu mendiamkan, dia juga turut mendiamkan. Nah, ini yang melelahkan tentang orang ini. Tetapi jikalau kamu tanya sama ada dia mencintai kamu, saya merasakan dia belum menyerah ke arah kamu. Masih ada ketertarikan chemistry yang cukup kuat terhadap dirimu. Kita lihat lagi di sini teman-teman Mengapa dia menderita banget setelah mengabaikan kamu? Wow, Eight of Wands. Kerana kamu mulai menata masa depan tanpa dirinya. Kamu mulai menjalankan hidup kamu seperti biasa tanpa dirinya. Di mana dia di sini pula semakin jatuh cinta banget sama kamu. Ketika dia terpaksa menghindar, menahan perasaannya, perasaan ini semakin kuat di depannya. Kamu tahu teman-teman, sudah semakin menjadi-jadi untuk memulakan sebuah tindakan, iaitu untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Tetapi apa yang terjadi ketika hadir niat itu di hatinya, kamu pula no longer available. Kerana kamu sudah membelakangi dia, menghindar, mendiamkan dia, tidak berkomunikasi. Ketika dia mulai merubah cara pemikiran lamanya, untuk menangkap signal-signal yang kamu berikan, ingin berkomunikasi, kamu pula no longer available. Kamu sudah mulai menarik diri. Nah, ini menarik diri kerana apa? Kerana merajuk. Kamu bukan tidak mencintai dia, kamu sangat menyayangi orang ini. Tetapi kamu kecewa banget dengan tindak tanduknya. Nah, ini yang terjadi Kita lihat lagi, mengapa dia menderita banget setelah dia mengabaikan kamu. Wow, teman-teman, di sini ada yang mulai membenahi diri. Di saat dia mulai merasa kehilangan kamu banget dia terpaksa introspeksi diri. Saya sangat menyukai kartu ini I think this is the only hermit card di mana lantera ini benar-benar dinyalakan, menarik perhatian Kamu boleh melihat seperti sebutir bintang yang benar-benar menyinari alam Saya menangkap detik ini dia yang memegang lanteranya di hadapannya. Sebenarnya teman-teman dia sudah mulai introspeksi diri, membenahi dirinya, mulai mempelajari segala kesilapannya. Ketika dia mendapati yang kamu mulai membelakangi dia, menghindari walaupun masih ada rasa cinta, dia mulai memasang signal untuk memberikan kamu seperti sebuah signal untuk menarik kembali perhatian kamu ke dia.
Orang ini seperti sangat desperate detik ini ya untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Lantera ini dinyalakan bukan untuk menerangi jalannya. Dia sudah berada di posisi yang nyaman. Tetapi lantera ini dinyalakan untuk menarik perhatian kamu. Agar dalam kegelapan, kamu masih bisa melihat ya cahaya daripada lantera ini dan you will be able to trace di mana dia berada detik ini. Menjejaki dia kembali. Nah, ini daripada kartu ini ya, terlihat situasi di mana kalian ya sudah lama tidak berkomunikasi, menghindar, ditinggalkan, hubungan yang sudah lama jeda. Orang ini mulai introspeksi diri. Di hujung-hujungnya dia mulai merasakan kesepian. Setelah kamu mendiamkan, sebenarnya tidak ada orang lain yang memberikan perhatian khusus ini kepada dirinya. Maka dia terpaksa menyalakan lantera dalam kegelapannya untuk menangkap perhatian kamu kembali. Nah teman-teman, menurut saya ya, ketika hadirnya kartu The Hermit ini, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk memberikan dia another chance. Kerana orang ini sudah membenahi diri, melihat kepada kesilapannya. Benar-benar membenahi dirinya detik ini ya, introspeksi diri. Kita buka satu kartu lagi teman-teman. Apa yang membuatkan situasi dia sedang menderita setelah dia mengabaikan kamu? Wow, teman-teman, di sini ada Knight of Cups. Saya menangkap energi seseorang yang masih ingin menawarkan cintanya kepada kamu jikalau kesempatan itu diberikan kepada dia. Daripada kartu The Hermit ini ya, saya menangkap detik ini dia benar-benar kesepian dan jikalau kamu merasakan dia berdealing dengan orang masa lalunya. Saya menangkap mungkin ya ada energi mantan yang menghantui atau mengganggu dia. Tetapi dia seperti lebih cenderung ingin menawarkan cintanya kembali kepada kamu, bukan kepada orang masa lalunya. Saya tidak tahu ya, ini intuisi saya yang berbicara. Teman-teman, detik ini under the decknya ya, Two of Wands, saya menangkap dia yang benar-benar cuba merencanakan sesuatu untuk merubah situasi kalian. Ada keputusan yang perlu dia ambil, sama ada kembali embracing you atau kehilangan kamu. Saya menangkap dia seperti dalam persimpangan ya, benar-benar merenungkan apa yang perlu dilakukan. Kerana menurut dia kamu ini penting banget di hatinya dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Kamu tahu teman-teman, orang ini terpaksa termakan egonya sendiri ya, tidak mahu merubah caranya untuk berkomunikasi atau mungkin ada kondisi di mana hubungan kalian tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu. Nah, kalian faham-faham sendiri ya, ini hubungan saling single atau salah satu ada pasangan. Sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke depannya. Apa yang mungkin terjadi di hubungan kalian? Apakah dia akan melakukan perubahan ataupun kerana di sini ada tindakan ya, tindakan baru daripada dia, maka kita perlu lihatkan apa yang akan dia wujudkan sebentar lagi. Apa yang mungkin terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti. Apa yang mungkin terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti. Sesuatu yang mungkin akan dia wujudkan. Wow, benar ya teman-teman, di sini ada kartu creation yang mengindikasikan sebuah pergerakan yang baru. Sesuatu yang sudah dia rencanakan, keputusan yang telah dia ambil untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kamu. Creation melambangkan sesuatu yang mungkin ya, yang akan mendorong dia untuk kembali mengejar kamu. Okey teman-teman, sukses. Di sini sepertinya sesuatu yang dia ciptakan, sesuatu yang dia wujudkan sepertinya terlihat ya akan ada keberhasilannya, iaitu mungkin berjaya memikat hati kamu lagi. Wow teman-teman, kamu tahu kenapa? Kerana kamu adalah tujuan hidupnya. You meet the purpose. Kamu merupakan tujuan dalam hidup si dia, teman-teman. Maka walaupun hubungan ini sedang jeda, sedang didiamkan, dia akan kembali mengejar kamu kerana kamu merupakan tujuan hidupnya. Bottom of the deck. Wow, di sini ya, ini seperti kartu The Lovers. Ada balancing di antara kalian. Banyak persamaan dari segi pemikiran, ketertarikan di antara satu sama lainnya. Pemberian penerimaan juga sangat seimbang. Kamu sangat memahami dia, dia sangat memahami kamu. Ada balancing. Ini seperti energi yin and yang sangat balance di antara kamu dan dia ini. Saya menangkap daripada gambar di kartu ini ya, seseorang ini akan mencari jalan pulangnya untuk pulang di mana dia merasakan nyaman, iaitu rumahnya. Kamu merupakan rumahnya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, ketika hadirnya Ace of Wands, ini mewakili ketiga-tiga zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups ini lebih ke arah Scorpio.
The Fool Aquarius, The Moon Pisces, Queen of Wands ini energi Leo, Three of Pentacles ini energi zodiak Capricorn. Ketika Ace of Pentacles hadir, ini mewakili Capricorn, Taurus, Virgo. Di sini kita ada kartu Two of Wands mengindikasikan zodiak Aries. Di sini ada Scorpio, Virgo, Sagittarius, Gemini, Libra, Gemini dan juga Taurus. Saya hanya baca dari kartu-kartunya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita buka kartu yang terakhir. Pesan romantis apa yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini? Melalui pembacaan ini ya, kerana orang ini cenderung mengabaikan kamu, menghindar dari kamu, degil, keras kepala dan tidak mahu merubah caranya untuk berkomunikasi. Maka kita lihatkan pesan terdalam dari hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini. Apa yang ingin dia titipkan? Nah, benar ya teman-teman, begitu sinkron sekali. Why are you distancing yourself from me? Mengapakah kamu mulai menjauh dari diriku? Nah, ini mungkin ya tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi ini menarik energi yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lihatkan lagi ya. It's lonely without hearing from you. Energi kesepian daripada The Hermit ini ya. Sudahlah dia menjalankan zaman bujangnya yang sudah cukup lama ya. Dia mulai merasakan hujung-hujungnya ditinggalkan, tidak mendapatkan apa-apa. Dan kesepian benar-benar seperti mengecewakan dia banget ya. Dia sangat kesepian tanpa mendengar sebarang berita daripada dirimu. Kita lihat lagi apa yang ingin dia titipkan hari ini. I realize I really messed everything up. Teman-teman, dia menyedari I really messed everything up ya. Dia benar-benar telah merusakkan segala-galanya di antara kalian. You are my everything. Padahal jauh di dalam hatinya, kamu merupakan segala sesuatu bagi si dia. You are perfect kerana kamu ini menurut dia sangat sempurna. Saya tidak merasakan orang ini komplain apa-apa tentang diri kamu ya. Menurut dia kamu ini package yang cukup lengkap. Kamu ini sangat sempurna di matanya. Baik dari segi kelakuan, penampilan fisik kamu ini sangat membuatkan dia tertarik banget. I see my future in your eyes. Begitu sinkron dengan kartu purpose ini. Kamu benar-benar memenuhi tujuan hidupnya. I see my future in your eyes. Orang ini ingin menata masa depannya dengan kamu, bukan dengan orang lain, walaupun cara dia mengendalikannya, menjalankan hubungan ini dengan cuekin, mengabaikan kamu. I'm frustrated with our situation. Nah, ini ya, kecewa banget. Dia sendiri yang menjadi menderita ketika dia memilih untuk mengabaikan kamu. Frustasi banget. Seperti saya katakan tadi ya, merungut dengan dirinya sendiri ketika tidak ada orang sekitarnya. Dia mulai ya bla 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 seperti memarahi dirinya sendiri akan situasi yang terjadi di antara kalian. Dia frustasi banget kerana tidak bisa memperbaiki ini. Maka ini menjelaskan ya mengapa ada tindakan baru dari dia ke depannya nanti, iaitu untuk memastikan sesuatu yang dia ciptakan akan berhasil melibatkan kamu sebagai tujuan di dalam hidupnya. Ini kartu yang indah banget. Begitu positif sekali ya. Sesuatu yang akan dia wujudkan nanti. Okey guys. Kita sudah sampai ke penghujung bacaan ya. Kita cuba lihatkan kepada initial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kita kali ini ada letter U, S, Z, D, O, C, Y, L, K, I, M, X, Q, H dan juga letter J. Nah, sewaktu menyusun initial ini tadi, saya menangkap seperti ada beberapa spell out a certain word ya. Seperti U, S, Z, D ini ya, tiba-tiba seperti mengeja perkataan ustaz. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, tetapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang beragama Islam ya, mungkin beriling dengan seorang ustaz. Kerana saya tidak tahu teman-teman apakah ini kebetulan. Kerana ketika menyusunnya tadi, USZD ini seperti mengeja perkataan ustaz ya. Untuk kamu yang beragama Islam, mungkin ada yang berdilin dengan seorang ustaz ataupun seorang doktor. Saya tidak tahu ya, sesuatu yang berkaitan dengan medical. Dan di sini juga ya,
mengeja perkataan king. Saya tidak tahu ya sama ada ini datangnya namanya daripada Cina ya. Nama seseorang yang beragama Cina, yang ada latar belakang Cina teman-teman ya. KIM. Saya juga tidak tahu sama ada ini kebetulan. Tetapi tidak mengapa teman-teman. Inisialnya sudah terbuka, kalian lihatkan sahaja ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini. Dan sebagai renungan bersama, jangan pernah sesekali mengabaikan seseorang yang menyayangi kamu. Kerana suatu saat nanti, kamu akan mulai menyadari bahawa kamu telah kehilangan sebutir berlian di saat kamu begitu sibuk mengumpulkan batu yang tidak berharga. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.